Halo, selamat sore semuanya. Hai. Halo, selamat datang. Selamat datang teman-teman wartawan. Terima kasih waktunya. Hari ini udah mau datang, seatnya penuh. Udah pengen nonton film kita yang sekarang lagi baru launching. Terima kasih atas kesediaannya hari ini dan semoga dalam keadaan sehat. Idom Dito, yes. Hai semuanya, maaf aku canggung kadang-kadang. Halo semuanya. Selamat sore ya. Selamat sore, makasih udah nyempetin datang ke sini dan nonton film kita. Thank you so much. Thank you. Berikutnya silakan. Halo, selamat sore teman-teman media. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang menonton film kita. Terima kasih. Silakan ya ke ibu kali ya. Ibu mungkin boleh? Oh iya. Halo semuanya. Apa kabar? Waduh, hari ini seneng banget ya, filmnya akhirnya tayang dan udah tayang buat di sini sih di premiere dan udah pada ditonton semua. Semoga aja hasilnya memuaskan semua pihak. Gak ada, aku cuman lagi foto aja set kita di sawah. Terus habis itu tiba-tiba banyak banget yang reply foto aku. Ih, kok rame banget sih di situ gitu. Aku bahkan nggak ada siapa-siapa, gelap. Ya gitu aja sih. Pura-pura ini kenapa ya? Gak sudah pura-pura, bener-bener. Aduh, maaf ya, harusnya pura-pura baik ya. Beda ya. Jadi kalau aku pribadi, aku untungnya orangnya nggak terlalu peka terhadap hal-hal yang kayak gitu. Kurang sensitif, jadi aku nggak punya perasaan yang janggal atau kayak tiba-tiba merinding, kayak ketakutan sendiri. Normal-normal aja. Cuma aku cerita sedikit tentang aku iseng banget, aku ngelakuin penelusuran sama temen aku dan juga satu orang anak indigo lah ya dibilangnya, sama Mas Iqbal dan juga sama Elina. Dan penelusuran itu kebetulan di lokasi syuting aku. Dan itu bener-bener gak direncanain, niat kita cuma kayak pengen tahu kira-kira di lokasi syuting ini ada penunggunya siapa sih. Terus tiba-tiba aja temen aku yang Elina ini, dia kayak kemasukan entah penunggu di situ dan dia berusaha untuk menyakiti diri dia sendiri, bahkan sampai nyekek leher dia. Dan tiba-tiba dia nangis. Dan aku bilang sama dia, ini pura-pura ya, ini cuma acting ya, atau aku masih nggak percaya. Terus setelah aku ngelihat dia tiba-tiba berusaha nyakitin si Mas Iqbal dan tiba-tiba bisa bahasa Sunda, di situ aku kayak langsung yakin, wah ternyata hal kayak gini tuh beneran real dan terjadi ya. Cuma karena aku mungkin jarang menemukan di kehidupan aku sehari-hari, bukan berarti hal itu tidak ada. Dan habis itu digambarkan kan ditanya sama si yang paranormalnya, gimana bentuk kamu, bagaimana kematian kamu. Dan ternyata itu mirip banget sama bentuk hantu dan juga kisah yang tadi mungkin semua udah pernah nonton. Kayak gitu. Makanya jadi itu bener-bener gak disetting, gak juga janjian sama hantunya. Dan dia tiba-tiba ngomong sendiri kayak gitu. Buat aku baru dan menegangkan sih, nggak buruk lah. Karena kan itu kayak hal yang baru dan berbeda aja. Ya, pertama-tama aku seneng karena tertarik main film ini. Pertama karena memang Mas Anggi Umbara sih harusnya. Aku belum pernah main sama Anggi sebelumnya, jadi ini adalah kesempatan pertama aku, apalagi horor. Jadi kayak kesempatan yang aku tunggu-tunggu banget gitu ya, pengen dieksplor secara apa ya, film horor tuh kan cantik ya, artnya, setnya bagus gitu, terus kayak adegannya mesti seru dengan kamera movement yang seru-seru gitu. Jadi ya itulah kenapa aku bermain di film ini, karena ada Anggi. Terus juga Pak Oswin juga dulu kesempatannya dari Unlimited sebenarnya udah pernah nawarin film horor-horor juga, cuma memang kali ini cast-nya yang luar biasa ya. Ada Yayan Senur, ada juga Ratu Felicia dan Natasha Wilona, ada Mas Arwan dan Giolio juga. Kebetulan Giolio juga kemarin aku nonton filmnya juga gitu. Jadi emang purely pemain dan juga skrip dan sutradara udah kena semua nih gitu, sehingga mempermudahkan aku untuk supaya cinta sama ceritanya gitu. Nah kalau ceritanya sendiri, awalnya psikolog itu memang ya peran yang memang salah satu peran yang aku nantikan juga gitu. Maksudnya pengen dapat peran yang ada di dunia medis dan lain sebagainya. Cuma
karena ini psikolognya dosen, jadi mungkin tetap ke pengajar gitu kan, adanya di kelas, adanya di universitas. Dan untuk riset karakter ini tuh sebenarnya di Sydney aku sempat datang ke psikolog beneran. Kalau di sana kan emang general practitioner-nya kan harus ngasih kita surat rujukan gitu. Jadi waktu itu gimana caranya gue mesti masuk ke tempat psikolog ini ya kalau misalnya gue nggak sakit atau kalau misalnya nggak ada surat rujukan. Jadi pura-pura aja gitu telepon ke general practitioner, GP, dokter umum di sana. Terus dokter umumnya bilang dari skala 1 sampai 5, how desperate are you gitu kan. Dari skala 1 sampai 5, seberapa anxiety kamu? Itu saya jawabnya 4, 5. Akhirnya saya dikasih surat rujukan buat masuk ke ruang psikolog. Nah ternyata pas lagi wawancara sama psikolog itu, ya masa saya mau bohong lagi, nggak mungkin kan. Akhirnya saya karena udah berhadapan sama dokter, saya harus real gitu kan apa adanya. Ternyata apa adanya pun saya tetap dibilang perlu ke psikolog. Jadi memang proses dialog itu yang membuat saya lebih memahami dunia psikologi itu sendiri dan juga lebih belajar untuk bertenang karena saya kan sebenarnya orangnya nggak tenang. Saya orangnya selalu panik dan selalu dikejar-kejar. Belajar untuk tenang dan belajar untuk lebih sabar, belajar untuk lebih bisa mendengarkan pasien saya, Wilona. Jadi ya itu dia pengalamannya. Kalau yang sekarang sama Bang Anggi emang udah lebih dewasa dan di sini emang ditantang untuk kita harus keluar dari zona nyaman. Selama ini mungkin ngelihat aku selalu dengan karakter yang bersih, clean, yang kayak ya apa ya, tipikal cewek-cewek yang biasa di Wattpad karena kan yang ATKM pertama emang dari Wattpad kan ya. Nah jadi pas saya di sini aku ketemu sama Bang Anggi, udah baca skripnya semua, aku bilang, Bang gimana ya kita tampilin look seperti apa ya buat aku. Terus Bang Anggi kayak bilang kalau Wilona ada ide apa. Terus aku bilang aku kayaknya pengen, karena kan aku nggak mungkin langsung yang kayak tiba-tiba misalnya ngerubah yang terlalu total banget kan. Nanti orang nggak tahu nih Shiana atau bukan. Aku kayak pengen ngerubah warna rambut tapi nggak pengen yang jadi kayak cantik gitu. Aku maunya yang aneh aja, yang beda. Terus ngobrol, terus Bang Anggi juga setuju, akhirnya rubahlah langsung ke biru total. Di bleaching sampai tingkat 10, sampai sekarang rambut aku jadi rusak. Terus habis itu kayak yaudah aku nggak boleh terlalu banyak make up, terus dibikin yang kayak selalu pucet, selalu yang ya kelihatan nggak cerah gitu looknya. Dan dari situlah karakternya diperlihatkan, dari looknya, dari karakternya yang kelihatan lebih suram dan gak punya teman, sebenarnya langsung dikelihatanin dengan jelas banget sih di alur cerita ini. Jadi ya kalau bisa aku bilang sih emang jauh berbeda. Tetap Shiana yang sama tapi 5 tahun setelah kejadian dia mempunyai kemampuan tahu kapan orang akan mati ini membuat dia berevolusi jadi orang yang berbeda banget. Kalau misalnya ya kan ada ups and downs. Tapi kalau misal dalam situasi-situasi seperti itu paling untuk terbuka dengan teman dan artikulatif dengan apa yang dirasain, apa yang dipikirin, jadi orang-orang sekitar tahu dan menjaga relasi dengan kawan-kawan, keluarga. Jadi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita bisa tahu kalau misalnya kita udah mulai pergi ke jalan yang enggak lurus misalnya gitu. Jadi kan fungsinya dari orang-orang yang tersayang tuh ngasih tahu itu kan. Jadi mereka selalu pengingat. Dan ya begitu. Kalau aku sih ya mungkin titik terendah ya pernah, pastinya setiap orang pasti pernah merasakan itu sih. Cuman gimana cara mengatasinya ya sama seperti Julio juga, maksudnya mencari lingkungan yang tepat yang bisa support sebenarnya support system sih. Bisa dibilang support system yang mendukung kita, terus juga sama ada kesadaran dari diri sendiri juga untuk love yourself gitu. Kita harus mengenal diri kita sendiri juga gitu, apa maunya, terus sukanya apa dan segala macam. Kadang kan kita kebanyakan kerja atau kebanyakan di sini gitu, kita nggak pernah bisa mengerti apa artinya diri kita sendiri gitu. Jadi menurut aku itu yang paling penting. Iya, sama kayak Julio dan Marsha, lebih baik jangan dipendem sih. Kan ada tuh orang yang kayak, aduh gue gak enak kalau mau cerita ntar gue dijudge lagi gitu kan. Tapi emang itu malah gak sehat kalau dipendam, lebih baik cerita. Kalau nggak ke bantuan profesional psikolog yang mungkin lebih nyaman sama sahabat dekat gitu, yang penting keluarin unek-uneknya. Walaupun belum tentu mungkin dapet solusinya, tapi
lega aja kalau udah cerita. Kamu pengen denger dari saya, soalnya saya tambahnya frustasi sih. Ya kan saya anak ngurus sendiri, suami juga ngurus sendiri, rumah ngurus sendiri. Soalnya saya butuh psikolog lah, gimana sih? Masih kerja juga gitu kan. Jadi emang ya menurut saya pasti ada jalan keluar sih, itu aja. Dan harus berkomunikasi. Dan biasanya kan orang kalau misalnya dengerin curhatan orang tuh, atau misalnya suami istri lah, kalau misalnya lagi saling ada masalah, terus mereka suka yang belum dengerin istrinya kenapa udah judgmental, ya kan, belum dengerin suasana hatinya kenapa udah, kita tidak pernah admit apa yang orang lain rasakan dulu gitu. Nah menurut saya itu penting, sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai orang tua, sebagai pasangan, kita harus admit pasangan kita dulu. Oh dia sedang sedih, dia mau saya begini, dia pikir saya begini. Jadi aku sekarang pelajarannya gitu, kalau misalnya kita lagi sedang berkomunikasi dengan orang, apalagi orang itu punya masalah, kita dengerin dulu dia sampai selesai ngomong, dan kita mengulang apa yang dia sampaikan ke kita tadi. Oh kamu sebel ya sama aku ya, karena aku begini. Kamu sebel sama aku karena aku tidak bilang kamu, janji aku kesini, aku bohong, makanya kamu sebel sama aku. Jadi mengadmit perasaan dia dulu. Dengan kita mengucapkan apa yang dia rasakan sama kita sudah menerima perasaannya dia. Itu yang paling penting jadi sebenarnya. Biasanya sih ya kita sebelum syuting kita pasti udah ngobrol kan ya, udah ngobrol banyak, terus ada kondisi apa semuanya ya kita harus tahu gitu kan, kita harus tahu. Dan untuk juga kita punya tim yang solid banget gitu. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh Pak Otik ya kita maksimalkan, yang nggak bisa dilakukan yang kita kompromikan dengan kondisi yang ada gitu kan. Jadi nggak mengganggu kondisi Pak Otik, tapi juga tetap kita dapat apa yang kita mau di gambar sih gitu kan. Nice. Gitu sih. Jadi berapa untuk semuanya juga sih, untuk semua aktor dan aktrisnya juga ya kita ngobrol sih gitu kan. Dari awal itu udah bilang bahwa syuting film horor ini berat banget gitu kan, karena thanks to Bu Lele ya adegannya malam semua ya banyak kan. Jadi emang udah fitrahnya film horor, emang 70% 80% itu pasti adegannya malam. Jadi kita banyak syuting yang kebalik gitu kan, kulingan sore sampai pagi gitu. Jadi itu pasti melelahkan semuanya gitu. Tapi ya sebisa mungkin kita dahulukan yang emang lebih tua ya, lebih dalam kondisi yang harus cepat istirahat kayak gitu. Senior. Kalaupun nggak bisa ya kita minta maaf, kita mohon dulu sih. Tapi ya, alhamdulillah sih semua as a teamwork semua berjalan dengan lancar banget semuanya. Paling Pak Australia suka deg-degan, wah MTM lagi nih ya kan, makan malam tambah naik sampai nambah hari ini gitu. Tapi it's all good sih, kita happy banget sih semuanya. Ke Jakarta, saya jangan nangis. Oke, Pasha. Cak, semangat. We support you. Enggak, karena Bandung pas pulang ke Jakarta saya udah berjanji ke diri saya sendiri kalau saya akan mengurangi. Jadi karena terlalu panjang perjalanannya gitu. Mudah-mudahan kalau bisa main film di Jakarta satu aja udah cukup tahun depan, karena saya sebentar lagi pasti akan meninggalkan dunia film, cepat atau lambat. Duh, Melo, karena saya dari umur 15 tahun gitu. Tapi ya terus apa nenek-nenek. Melo, tempat tinggalnya jauh, tapi ya harus ada buat family. So tahun depan satu aja gitu. Masih sanggup kok, Cak. Angka lu masih masuk ya, Paswin. Ya udah sih bilangnya begitu, balik lagi ya. Tahu ya. Aduh. Iya ya. Ya, apapun The love of cinema itu goes deep in the blood. Oke, aku juga kayak gitu kok. Satu sampai tua ya. Nah. Sampai anakmu itu wisuda. Benar, amin. Aku juga gitu kok. Aku mau nyalain dunia MC gitu kan, cuma karena semakin tahun budgetnya makin oke, aku nggak jadi gitu.